Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam jumpa melalui program Renungan Pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, dalam kerendahan hati mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, memuliakan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk membaca dan melakukan dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 26 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Amin firman Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini. Bermegah adalah perilaku yang dinampakkan seseorang yang menunjukkan kebanggaan yang berlebihan pada diri sendiri oleh sebab kemampuan yang dimiliki. Tentang hal ini, firman Tuhan saat ini yang kita baca dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 26 mengungkapkan supaya setiap orang tidak bermegah karena apapun, baik itu karena kebijaksanaan, atau karena kekuatan, atau karena kekayaan. Ayat 23 bacaan ini. Manusia sesungguhnya tidak boleh membanggakan diri oleh karena hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tidak boleh membanggakan pengetahuan duniawi, kemampuan manusia, dan apapun yang bersumber dari dunia ini. Sebaliknya, manusia hanya dapat bermegah dan bersuka cita oleh sebab hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, yang memungkinkan manusia tersebut hidup dalam kebenaran menurut standar Tuhan, bahwa semua nilai dunia ini akan hilang maknanya apabila dibandingkan dengan pengenalan akan Sang Pencipta. Karena nilai yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia terkandung di dalam seberapa
besar kerinduan manusia tersebut sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dan tentu membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan manusia tersebut. Sehingga tentang bermegah disampaikan melalui firman Tuhan ini, baiklah seseorang bermegah, karena seseorang itu sungguh memahami dan mengenal bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ayat 24 bacaan ini. Sumber segala sesuatu artinya apapun itu berasal dari Tuhan. Tentang kebaikan, tentang kebijaksanaan, tentang kekuatan, tentang segala kemampuan. Tentu di dalamnya terkandung makna bahwa ungkapan syukur di balik apapun yang diberikan olehnya dalam seluruh kehidupan manusia, mesti menyertai setiap kehidupan manusia secara pribadi. Karena dengan ungkapan syukur tersebut, memaknai betapa manusia menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan manusia tersebut. Dengan demikian, Tuhan akan memeliharakan kehidupan setiap orang oleh karena hubungan yang terjadi antara umat dengan Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 17 mengungkapkan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apakah yang mesti kita banggakan dalam seluruh hidup ini? Selain daripada Yesus Kristus, yang telah memberikan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan yang diperkenankan olehnya. Bacaan ini bercerita dan mengungkapkan tentang orang-orang yang tidak melakukan segala sesuatu dalam standar Tuhan. Ayat 25 sampai dengan ayat 26. Dan semua kelompok orang tersebut ini tentu di hadapan Tuhan tidak mendapat tempat. Maka sangat penting untuk memahami apakah yang Tuhan mau dari hidup ini. Tentang bermegah, inilah yang diinginkan Tuhan. Dan di dalam bermegah itu memang sungguh-sungguh hidup bukan hanya sekedar karena kita sudah memilikinya di dalam segala kehidupan kita, dan Dia pun memiliki kita. Namun dalam kepemilikan Tuhan atas hidup ini, apakah benar kehidupan kita sudah disunatkan di dalam Tuhan? Yang berarti kehidupan yang tidak berkenan kepadanya, apakah sudah ditinggalkan? Demi Dia yang telah memberikan kehidupan, demi Dia yang memberi keselamatan. Maka tentang bersunat sangat penting untuk melihat dan memaknai apakah dari hidup ini yang tidak dikenan olehnya, yang tidak dikenan oleh Tuhan untuk kita tinggalkan. Tentu masing-masing kita dapat melihat pada diri sendiri. Kita bercermin pada diri sendiri bahwa apakah dari hidup saya dan hidup kita semua yang kita tahu dan sementara kita nikmati untuk lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena demi keberimanan kita kepada Kristus, sangat penting untuk menyunatkan itu, meninggalkan demi Dia. Karena dengan Dialah kita bermegah. Bermegah karena Kristus, bermegah karena salibnya, bermegah karena segala sesuatu yang telah diperbuatnya
dalam dunia ini untuk keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Karena di dalam kemegahan olehnya membawa kita untuk memaknai siapa kita di hadapannya, seperti apa kita dan bagaimana kita. Kalaupun demikian, kita akan melihat dan bersyukur akan segala sesuatu dalam hidup ini, diletakkan dan didasarkan di dalam hidup ini oleh karena Dia, kasih karunia yang dinyatakan dalam seluruh kehidupan umat yang percaya kepadanya. Maka demikianlah setiap anak-anaknya, yaitu saya dan kita semua, memang tetap harus bermegah. Tetapi bermegah yang kita alami oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan karena kemampuan, bukan karena apapun yang ada dalam dunia ini. Toh jikapun saat ini kita mengalami kesuksesan, atau pada posisi atau jabatan tertentu, atau apapun keberhasilan kita, memaknai bahwa itu karena anugerahnya. Karena itu tetap meletakkan syukur kepadanya untuk segala yang telah diberikan dan dikaryakan dalam hidup ini. Namun jikapun kita di dalam segala hal yang mungkin melukai, mengecewakan, dan mungkin membuat bersedih, bahkan air mata mesti menetes, tetap bersandar dan bermegah di dalamnya. Karena di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Di dalam Tuhan kita memperoleh penghiburan. Penghiburan yang sejati tentu diperoleh hanya di dalam Dia saja. Karena itu selayaknya lah setiap kita sebagai anak-anaknya untuk bersandar dan meletakkan seluruh hidup ini hanya di dalam kuasa dan kasih-Nya saja. Karena itu mari terus bermegah di dalamnya karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang terus memeliharakan, memampukan, dan tidak meninggalkan dalam seluruh hidup ini. Sahabat, teman bisa saja meninggalkan kita, bisa saja mengecewakan. Namun Yesus Kristus tetap hari ini untuk selama-lamanya. Dialah Sang Pemelihara, Dialah Sang Penyelamat, yang akan terus mengasihi dan memberkati seluruh kehidupan kita hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Dengan syukur kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami meyakini bahwa hidup yang kami alami pada saat ini hanya karena anugerah dan kasih dari-Mu jua. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus kami boleh melakukan di dalam seluruh hidup kami. Membawa segenap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu kami boleh menjalani hidup ini dalam berbagai bentuk kehidupan kami. Apakah itu menyenangkan? Apakah itu menyusahkan? Apakah itu mendukakan? Biarlah sungguh-sungguh kami senantiasa menjalani hidup ini dengan kasih dan kuasa-Mu, dan terus bermegah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Peliharakanlah seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami, biarlah senantiasa boleh kami kelola dengan baik dalam takut akan Tuhan. Berkatilah setiap hamba-Mu yang mendengarkan renungan pada saat ini. Kasih karunia-Mu memeliharakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengarkanlah setiap doa yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Sempurnakanlah syukur yang dinaikkan kepadamu. Biarlah kasih karunia-Mu memampukan kami untuk berdiri dengan teguh di dalam takut akan Tuhan. Kami senantiasa menaruh harap kepadamu untuk setiap kehidupan kami. Pimpin dan kasihani kami Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kami. Secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di lingkungan kerja, di lingkungan usaha kami, dalam berbagai usaha dan karakter kami,
peliharakan kami Tuhan. Biar dengan hidup yang Tuhan perkenankan, kami jalani senantiasa dalam damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah setiap orang yang Tuhan pakai dalam pelayanan. Kasih karunia-Mu memeliharakan kami dan memampukan melanjutkan hidup karunia Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.